video mengenai pengolahan sampah. Check it out. Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Setiap hari jutaan kilogram sampah menumpuk di sekitar kita, di sungai, di jalan, dan di halaman rumah kita sendiri. Kita sering mengeluh tentang bau, banjir, dan kotor, tapi jarang bertanya kenapa ini bisa terjadi. Apakah sampah benar-benar bisa kita manfaatkan? Sebenarnya, masalah sampah itu bukan cuma karena banyaknya, tapi karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran kita. Banyak orang belum tahu bahwa dengan memahami sains, kita bisa mengubah sampah menjadi sesuatu yang berguna. Dengan memahami sains, kita tahu cara kerja alam. Kita tahu bahwa sampah organik bisa terurai dan dibentuk menjadi pupuk kompos. Kita tahu bahwa plastik bisa dilelehkan, dibentuk kembali, bahkan dijadikan bahan bangunan, seperti sekolah ini. Semua itu bukan sulap, tapi hasil dari literasi sains, kemampuan membaca, memahami, dan menerapkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Dari seperti ini menjadi seperti ini. Jadi literasi sains bukan hanya bisa menghafal rumus atau teori. Literasi sains berarti kita paham mengapa sesuatu terjadi dan bagaimana ilmu bisa menyelesaikan masalah di sekitar kita. Saat kita memilah sampah, membuat kompos atau mendaur ulang, sebenarnya kita sedang menerapkan literasi sains dalam tindakan nyata. Inilah bukti nyata bahwa literasi sains tak hanya penting untuk ilmuwan, tapi juga bagi guru dan siswa. Melalui kegiatan sederhana seperti memilah dan mengolah sampah, siswa belajar berpikir ilmiah, mengamati, menganalisis, dan menciptakan solusi. Ternyata, pengolahan sampah bukan sekedar menjaga kebersihan lingkungan. Di balik itu ada proses berpikir ilmiah yang melatih logika dan kreativitas ketika mengajarkan anak SD cara mengolah sampah. Sekolah ini terbuat dari sampah plastik. Sekarang gue lagi ada di Sumba, di depan sekolah yang dibangun sama Erika. Tuh, ada Erika dan anak-anak di sini. Halo. Dan ternyata sekolah ini tuh terbuat dari sampah plastik, guys. Coba ke dalam yuk, lihat bentuk baloknya. Ini pertama kalinya gue bakal masuk dalam sekolah ini. Wow. Jadi bentuk baloknya itu kayak gini. Dia tinggal dipasang-pasang kayak Lego, terus jadi deh. Kalian coba lihat ya guys, ini semua yang ijo-ijo itu terbuat dari sampah plastik. Makanya sekolah ini cuma dibangun dalam waktu 2 bulan guys, cepet banget. Terus kalau mau dipasang, tinggal jadi. Ini udah jadi satu tiang guys. Bangun-bangunan kayak gini udah segampang kayak anak bocah lagi main Lego coba. Di satu balok kayak gini itu terbuat dari 50% serat alami dan 50% dari sampah plastik. Contohnya itu sampah tutup botol, ember, bangku, dan semua sampah yang dipakai buat bikin ini tuh diambil dari Indonesia. Jadi ya ini salah satu cara untuk ngurangin gunungan sampah di Indo. Namanya itu Block Solutions. Mereka itu perusahaan asal Finlandia yang ada di Lombok. Satu kelas kayak gini butuh 2-3 ton sampah plastik buat bangunnya. Dan uniknya di dalam ruangan itu lebih dingin 1-2 derajat loh. Karena plastiknya nggak menghantarkan panas. Bangunannya itu gampang dipasang, gampang dibongkar. Jadi kalau misalkan ini mau dipindahin atau lagi mau diekspansi, dibesarin, itu bisa banget. Terus kalau sekolahnya udah nggak dipakai lagi, ini tinggal dibongkar, tinggal dipindahin dan dipasang untuk fungsi yang lain. Ini tuh ringan banget guys, jadi gampang buat dipindahin kemana-mana, bahkan buat ke tempat-tempat yang terpencil kayak gini. Kalian coba lihat ya, ini detailnya sekeren ini. Uniknya bangunan yang terbuat dari balok kayak gini tuh terbukti lebih kokoh, lebih ramah lingkungan, dan lebih tahan gempa. Gimana guys? Keren banget gak sih? Dari sampah jadi balok terus jadi sekolah. Lanjut nanti. Mari kita mulai dari hal kecil, mengolah sampah menjadi media belajar. Karena dari sampah kita dapat menumbuhkan pengetahuan, kesadaran, dan inovasi. Dengan literasi sains, pendidikan dasar bisa menjadi wadah yang menumbuhkan cinta lingkungan dan semangat berpikir ilmiah. Tangan yang peduli dan pikiran yang berilmu, Sampah bisa berubah menjadi karya. Literasi sains menjadikan kita bukan hanya tahu, Tetapi mampu menciptakan solusi. karena dari sains lahir kesadaran. Dan dari kesadaran
lahir perubahan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.